memasuki acara yang kita nanti-nanti, yakni tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, yakni Ustadz Miftahul Arifin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusit tahirat, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan segenap para alim, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, dan juga kepada segenap hadirin hadirat jamaah serta para mirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, walaupun tempatnya agak sedikit sempit ya, namun tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal sholih yang akan dibalas fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa bisa ittiba wal iktida bi Rasulillah, mencontoh, menteladani, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, cuaca hari-hari ini terasa panas. Jenengan merasakan seperti itu atau tidak? Nggih. Sungguh luar biasa nggih panasnya hari-hari ini. Enaknya di kamar rebahan sambil nyalain AC. Kalau di luar sangat menyengat panasnya. Inilah yang harus kita ambil pelajaran dari apa yang kita rasakan hari-hari ini, bahwasannya apa yang akan terjadi nanti di akhirat jauh
lebih daripada yang kita rasakan saat ini. Saya ingat dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah Muhammad bahwa neraka jahanam itu lebih panas daripada panas yang kalian rasakan di dunia ini. Allah menyampaikan demikian kepada Kanjeng Nabi menanggapi sikap dari orang-orang munafik yang tidak mau berangkat perang pada saat itu dengan alasan cuaca panas. Jawabannya, katakanlah Muhammad bahwa neraka jahanam jauh lebih panas laukanu yafqahun, jika mereka semua memahami, mengetahui. Artinya dari ayat ini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa kita semua harus senantiasa mempersiapkan diri kita sebelum kita dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan berupa amal solih, berupa ibadah kita kepada Allah, sehingga nantinya kita selamat, tidak masuk ke dalam nerakanya Allah yang panasnya berlipat-lipat kali daripada panas yang kita rasakan saat ini. Saat ini saja kita sudah begitu terasa panasnya, kita tidak bisa membayangkan kalau di neraka kayak apa panasnya. Kita semua ingin selamat, ya apa tidak? Kita ingin selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin celaka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih hidup di dunia. Kita masih punya kesempatan. Karena mereka yang sudah meninggal dunia sudah tidak punya kesempatan seperti kita. Mereka yang mati mengetahui besarnya pahala setiap amal solih ibadah yang dikerjakan, namun mereka semua tidak bisa beramal, tidak bisa melakukan amal solih, tidak bisa beribadah kepada Allah, sehingga harapannya hanya satu, bisa kembali ke dunia. Dan mereka semua tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke dunia. Bahkan mereka akan merasa bahagia, mereka yang sudah meninggal dunia, andaikan diberi kesempatan kembali ke dunia, hanya sekedar bisa membaca subhanallah, hanya sekedar bisa membaca la ilaha illallah atau Allahu Akbar. Kalau diberi kesempatan hanya membaca itu sekali kemudian mati, mereka bahagia. Karena apa? Karena mereka tahu bagaimana besarnya pahala membaca la ilaha illallah, besarnya pahala membaca subhanallah, besarnya pahala membaca sholawat dan lain sebagainya. Namun mereka semua tidak bisa membaca, melakukan itu semua karena sudah meninggal dunia. Sedangkan kita yang masih hidup tidak mengetahui besarnya pahala secara langsung, namun kita yakin bahwa pahala akan diberikan Allah kepada kita, dan alhamdulillah kita masih punya kesempatan. Kita masih hidup, masih punya kesempatan. Kita masih hidup, kita masih bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang meninggal dunia. Oleh sebab itu kesempatan harus kita manfaatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Waktu kita, waktu di mana kita berada saat ini, kalau kita tidak manfaatkan, maka akan hilang begitu saja, sia-sia. Dan pasti kita akan menyesal nantinya. Jangankan membaca la ilaha illallah sekali, jangankan membaca subhanallah sekali, berkali-kali pun bisa. Hanya saja masalah di kita bukan karena tidak bisa membacanya, namun tidak mau membacanya. Kebanyakan dari kita punya kesempatan, namun tidak mau memanfaatkan kesempatan. Sehingga bisa jadi banyak kesempatan, bisa jadi banyak waktu, bisa jadi usianya panjang, namun tidak banyak amal kebaikan yang dilakukan.
hanya melakukan hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang kurang bisa mendatangkan manfaat, bahkan melakukan hal-hal yang justru merugikan diri sendiri. Maka Nabi sampaikan, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluh, bahagialah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Kalau dibalik, celakalah orang yang panjang usianya namun buruk amalnya. Malam ini kita ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita berupa umur panjang sampai dengan malam ini dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi Maulid Nabi tahun ini terakhir kalinya buat kita, dan kita tidak akan bisa memperingati Maulid Nabi di tahun-tahun yang berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah berpulang menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita maknai peringatan Maulid Nabi ini dengan makna yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar peringatan dan peringatan tanpa ada hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan tersebut. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ambil dari setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa kita memperingati Maulid Nabi, kita menunjukkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pernyataannya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, al-muhib alal haqiqah man la sultana ala qalbihi li khairi mahbubihi. Orang yang cinta yang sesungguhnya adalah orang yang di hatinya tidak ada selain yang dicintai. Kita cinta kepada Kanjeng Nabi, tidak ada makhluk yang kita cintai lebih daripada cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Kita cinta kepada Allah karena Allah zat yang memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah yang mengantarkan kita untuk mengenalkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada yang mengenalkanku, tidak ada yang mendidikku, tidak ada guru yang mengenalkanku dengan Allah, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasitatul udhma, pelantara yang agung, manusia yang mulia, yang memperkenalkan kita dengan Allah. Kita sebagai hamba, oleh Rasul disampaikan kita punya Tuhan. Tuhannya namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita zat yang maha kuasa, Tuhan kita zat yang maha mendengar, Tuhan kita zat yang maha melihat. Kuasanya Allah tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu zat yang maha kuasa. Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita tahu? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada kita. Coba bayangkan ya, andaikan tidak ada nabi yang diutus, Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad tidak diutus, kita tidak akan tahu identitas Allah itu seperti apa, identitas Allah itu bagaimana. Setelah Rasul menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah tentang identitas Tuhan kita, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah zat yang maha kuasa. Kalau kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan yang maha kuasa, sehingga di hati kita tidak ada rasa khawatir, rasa takut dalam menjalani hidup, karena kita punya Tuhan dekengane. Dan ini tulisannya enaknya. Kita kok bisa mengatakan dekengane pusat, kenapa? Karena Allah menjelaskan dirinya sebagai zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya, zat yang memberikan pertolongan kepada kita semua.
dalam kondisi susah, tidak perlu kita bersedih, kita punya Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang mengambil jalan pintas. Gara-gara hutangnya banyak, tidak lunas-lunas, dia takut nantinya akan semakin berat bebannya, daripada hidup lebih baik mati. Orang yang seperti itu orang yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenal Allah, pasti dia tidak akan putus asa. Dia pasti tetap punya keyakinan, optimis dalam menjalani hidup, karena dia punya Allah, punya Tuhan yang akan memberikan pertolongan dalam segala urusannya. Allah sampaikan, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Allah mengulangi kata usrun 2 kali dengan dimasuki oleh al-ta'rif, al-ma'rifat. Dalam ilmu balaghah, kalau isim ma'rifat diulang 2 kali itu artinya sama. Namun kalau isim nakirah diulang 2 kali itu artinya beda. Dalam ayat itu isim ma'rifatnya diulang 2 kali, isim nakirahnya lafadz yusran diulang juga 2 kali. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan ada kemudahan, ada kemudahan, ada kemudahan. Ada kemudahan, ada solusi, ada jalan keluar lebih dari 1. Sehingga peluang untuk keluar dari masalah sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian kepada kita semua, sehingga kita nyatakan kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Kenapa aku takut miskin? Aku punya Tuhan yang kaya. Pasti Allah akan mengkayakan saya, pasti Allah akan memuliakan saya. Sehingga kita hidup dalam keadaan optimis, tidak dalam kondisi pesimis. Tetap ada keyakinan, setelah gelap terbitlah terang, habis gelap terbitnya terang. Hidup ini seperti roda yang berputar, seperti pergantian siang dan malam. Kalau sudah ada malam, kita tunggu sebentar, nanti siang akan datang. Kalau ada siang, nanti akan berganti dengan malam. Susah senang hal yang biasa dalam hidup, tidak perlu kita persoalkan. Kita tahu seperti itu karena Rasulullah SAW menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada kita semua. Berarti diutusnya Kanjeng Nabi sebagai rahmat bagi kita. Nabi nyatakan, anna rahmatun muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan Allah buat kalian semua. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yang mengantarkan kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita cinta kepada Kanjeng Nabi dengan tidak adanya kecintaan kepada selain Kanjeng Nabi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya selain Allah yang kita cintai hanyalah Rasulullah, sedangkan yang lainnya kita cintai karena sebagai wasilah untuk mengantarkan kita menuju kepada yang diridhai oleh Allah. Kita mencintai harta karena harta membawa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita sedekahkan, harta kita makan sehingga jadi tenaga. Tenaga kita gunakan untuk beribadah pada Allah. Kita cinta orang-orang salih, kita cinta guru kita karena mereka semua menunjukkan jalan yang benar, mereka semua memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita cintai mereka semata-mata mereka sebagai perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai itu tentunya seringkali menyebut yang dicintai. Man ahabba syai'an katsura min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu itu biasanya sering membicarakan sesuatu itu. Bapaknya cinta mobil, kemana-mana yang dibahas mobil.
Cinta caleg, kemana-mana yang dibicarakan caleg. Begitu juga kalau bapaknya cinta burung atau ibunya cinta burung, kemana-mana yang dibicarakan burung, burung yang terbang, jangan burung yang lain. Ini pikirannya sekenes ya. Kalau orang cinta sesuatu, pasti dia kemana-mana yang disebut sesuatu itu, yang dibicarakan sesuatu itu. Makanya dulu ada nyanyian, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, karena cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita juga sering menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak bosan-bosannya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh grup Hadrah ini, hampir setiap malam, setiap malam tampil terus, tangannya wis rodok ngapal, suarane entek, kudune salone tiga sing penak, kena suarane abot. Harus tahu diri operator, ini grup Hadrah hari-hari ini memang lagi booming-boomingnya, setiap hari tampil sehingga menguras tenaga mereka. Kita doakan mudah-mudahan grup Hadrah kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, terus semangat dalam mensyiarkan Islam melalui sholawat. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, berarti kita sering menyebut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sering membaca sholawat. Sholawat yang paling pendek namanya sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya diijazai guru saya, kalau kamu sholat malam, itu bacalah setelah sholat malam, apakah 2 rakaat atau berapa, zikir kamu satu, membaca istighfar 100 kali, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 100 kali. Kemudian yang kedua, membaca sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, itu sebanyak 100 kali. Kemudian yang ketiga, membaca tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah 100 kali. Lantas kita berdoa. Maka kalau jenengan mau mengamalkan, monggo, saya ijazahkan ke jenengan, bisa diamalkan oleh siapapun. Insyaallah, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Jangan lupa untuk sholat malam. Jangan hanya bangun malam, bangunnya pipis. Ada orangnya, uangnya teko. Tangi mek pipis tok bare turun neh niku lho, ki bare bangkong. Nggih. Kita sering baca sholawat kepada Kanjeng Nabi sebagai bukti rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Sampai ulama sampaikan al-a'mal imma makbulatun wa imma mardudatun illa sholah 'alan nabi fa innaha maqtu'un biqabuliha. Amal-amal solih itu ada yang ditolak dan ada yang diterima, kecuali membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka membaca sholawat Kanjeng Nabi itu maqtu'un biqabuliha, dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ikhlas diterima. Ini dawuhnya para ulama. Hanya saja kalau kita melihat komentarnya ulama yang lain dalam kitab Bahjatul Wasail, sebaiknya tetap dilakukan dengan ikhlas. Walaupun tidak ikhlas sekalipun diterima, alangkah lebih baik kalau dilakukan dengan ikhlas, pasti akan lebih diterima, kan ngoten. Dan untuk membiasakan diri biar amal-amal yang lainnya juga bisa dikerjakan dengan ikhlas, karena setiap amal solih kalau tidak ikhlas itu tidak akan diterima. Agar terus terbiasa ikhlas, baik dalam keadaan sholawat maupun yang lainnya, biasakan untuk ikhlas. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka semua diperintahkan dalam beribadah kecuali ikhlas dalam ibadahnya. Baca sholawatnya, mau apa-apa sholawat. Kalau kita ingin selamat baca sholawat, kan seperti itu. Biasanya orang tua kita itu pesan kepada kita, kalau mau perjalanan jauh jangan lupa baca sholawat, jangan lupa baca sholawatnya biar selamat. Dengan sholawat kita mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Yang ketiga,
yang perlu kita ambil hikmah dari setiap peringatan Maulid Nabi kita adalah dalam peringatan Maulid Nabi kita ini kita punya komitmen kuat untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ungkapan, innal muhib liman yuhib muti', innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang cinta kepada yang dicintai itu pasti nurut, pasti manut, pasti taat. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, berarti kita taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ungkapkan rasa cinta kepada sesama kita, orang-orang yang kita cintai, pasti mereka juga butuh bukti cinta kita. Tidak hanya sekedar ungkapan kata-kata, harus terbukti dalam perbuatan yang nyata. Kalau ngaku cinta, kenyataannya tidak ada buktinya, kenyataannya tidak ada, ya mereka tidak akan percaya dengan cinta kita, dengan cinta yang diungkapkan ke kita. Misalkan bapak-bapak ngomong cinta sama ibu-ibu sama istrinya, terus bapak-bapaknya itu tidak mau memenuhi kebutuhan pasangannya, orangnya tidur-tiduran terus, tidak mau bekerja, tidak apa, kemudian dia ngomong aku ini cinta sama kamu, kira-kira percaya ndak kalau itu memang benar-benar cinta? Jawabannya pasti ndak percaya. Itu namanya cinta palsu. Begitu juga kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, kalau kita hanya mengatakan aku cinta kamu wahai Kanjeng Nabi, dan tanpa melakukan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, maka cinta kita cinta palsu. Yang harus kita fahami hadis yang mengatakan innal muhib almar'u ma'aman ahabba. Itu ada hadis demikian, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Memang benar, orang itu akan bersama dengan yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, nantinya akan bersama dengan Kanjeng Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yaitu untuk membuktikan cinta harus kita lakukan ketaatan pada Allah, harus kita contoh perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud orang yang mencintai yang bersama dengan yang dicintai itu orang-orang yang cintanya bukan cinta palsu, orang yang sungguh-sungguh mencintai, ada bukti nyata, ada perbuatan yang dilakukan, ada amal solih, ada akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dilakukan. Makanya Nabi sampaikan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Orang yang paling dekat dari kalian semua wahai umatku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya, yang paling dekat Rasul yang baik akhlaknya. Berarti yang dekat dengan Rasulullah nantinya di surganya Allah orang yang mau mencontoh perilakunya Kanjeng Nabi. Kalau kita berbicara akhlak Rasul, kita tidak akan bisa mengungkapkan dengan kata-kata, kita bisa memahami dari apa yang disampaikan Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh dalam akhlak yang agung. Jika Allah Tuhan yang menciptakan alam saja memuji-muji Rasulullah, tidak bisa kita bayangkan seperti apa sempurnanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Tuhan yang memuji. Kalau dipuji manusia mungkin hal yang biasa ya. Tapi kalau yang memuji Tuhan, zat yang menciptakan alam ini, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kemuliaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Jawa bilang, ajining rogo songko busono, ajining diri songko lati, ajining awak songko tuminda. Kalau kita perbuatannya baik, pasti akan dihargai orang, akan dihormati orang. Namun kalau kita perbuatannya tercela, pasti dihinakan orang. Martafa'a man irtafa'a illa bi husnil khuluq,
tidaklah orang mencapai satu kemuliaan kecuali dengan akhlak yang mulia yang ada pada dirinya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencontoh akhlaknya Kanjeng Nabi? Jawabannya, kita harus mengetahui dulu bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi. Bagaimana kita mengetahui akhlaknya Kanjeng Nabi? Jawabannya, kita harus ngaji. Harus ngaji dan ngaji. Belajar agama yang menjelaskan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW yang disampaikan oleh ulama kepada kita semua. Maka tidak mungkin kita akan bisa mencontoh akhlaknya Kanjeng Nabi kalau kita tidak mengetahui akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa. Dan tidak mungkin kita mengetahui akhlaknya Kanjeng Nabi bagaimana kalau kita tidak mempelajarinya. Maka kita perlu belajar kitab-kitab yang menjelaskan tentang biografi kehidupannya Rasulullah. Ada Maulid Simtud Durar, ada Maulid Al-Barzanji, ada Maulid Diba dan lain sebagainya. Itu kalau kita pelajari, di sana menyebutkan kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya kita mencontoh. Sehingga kalau kita lihat dari situ, yang berpotensi akhlaknya lebih baik dari yang lain, ya yang sering baca sholawat, yang sering baca maulid, karena membaca dan mengetahui sehingga potensi mengamalkannya cukup besar. Yang jarang baca maulid, yang jarang bersolawat, mungkin kesulitan untuk mencontoh karena tidak mengetahui. Namun sayangnya, mohon maaf, maulid kita pakai bahasa Arab. Kalau kita tidak terjemahkan ke bahasa Indonesia, akhirnya kita ya tidak tahu maksudnya apa. Kan seperti itu. Makanya harus kita pelajari, kita fahami agar kita mengerti. Akhirnya kalau kita mengerti, kita bisa mengamalkannya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Hidup ini sangatlah singkat ya. Sewaktu-waktu kita akan dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pesankan seringkali dalam kajian saya, urip ra usah sing reno-reno, urip ra usah sing neko-neko. Hidup ini kita jalani sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Insya Allah kalau kita manut penak, manut niku penak, manut niku selamat. Jika kita memang diperintahkan untuk ibadah, ya ibadah kita kerjakan. Jangan kita tinggalkan. Karena itu memang perintah jelas kita disuruh ibadah. Namun sayangnya banyak di antara kita yang masih enggan, malas menjalankan ibadah. Seolah-olah ibadah tidak ada keuntungan yang didapat. Yang seperti itu wongnya teko. Bangunnya awan-awan, wayah megawe, mau semangat, wayah leren, mek dolanan HP, ra gelem salat niku lho. Wonge teko ya. Itu yang lalu. Saya seringkali sampaikan yang lalu biar berlalu. Mulai dari hari ini, saat ini, kalau memang tadi belum kita niatkan dalam hati kita, kita ingin merubah diri kita ingin benar-benar menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan yang diperintahkan, toh itu semua akan kembali kepada kita manfaatnya. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian semua berbuat kebaikan, maka manfaat kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Jika kalian berbuat keburukan, maka kalianlah yang akan menanggung keburukannya. Hanya orang bodoh yang menginginkan hal yang buruk, tidak menginginkan hal yang baik. Dan lebih bodoh lagi kalau melakukan hal yang buruk yang diinginkan yang baik. Inginnya hidupnya mudah, inginnya hidupnya diberikan kemudahan, pertolongan dari Allah. Namun yang dilakukan tidak sama dengan yang diperintahkan Allah. Kira-kira Allah mau nolong pun enggak? Misalkan kalau kita sering menyakiti hati orang, kita tidak nurut sama orang tersebut, kita membangkang sama orang itu, kemudian kita punya masalah, tahu-tahu kita minta tolong ke orang yang sering kali kita sakiti, kira-kira mau nolong enggak?
Orang yang seringkali kita sakiti, seringkali kita tidak mau nurut sama dia itu loh, jawabannya pasti tidak akan mau nolong. Demikian pula kalau kita tidak nurut sama Allah, kita tidak taat sama Allah, kita selalu melakukan yang dilarang oleh Allah, kalau kita punya masalah, Allah pasti tidak akan mau memberikan pertolongannya kepada kita. Rahmatnya Allah tidak akan diberikan pada kita. Allah sudah sampaikan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau berbuat kebaikan mendapatkan rahmatnya Allah. Kebaikan itu berupa apa? Kebaikan berupa ketaatan kita kepada Allah, yakni hubungan kita dengan Allah baik, kita menjadi orang yang taat, rajin ibadah. Hubungan kita dengan sama manusia juga baik, kita tidak pernah menyakiti, merugikan, mendolimi orang lain. Kita selalu berbuat baik kepada Allah, menjadikan aku selalu mendatangkan keberkahan dimanapun aku berada. Maka Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, Sultanul Ulama, membuat satu kaidah dari ayat ini. Kaidahnya adalah naf'ul ibad fi kullil bilad, selalu memberikan manfaat kepada orang dimanapun dia berada, di negara manapun, di daerah manapun dia tinggal. Prinsipnya seorang mukmin selalu memberikan yang manfaat bagi orang lain, memberikan kedamaian, memberikan kerukunan, kemudahan, ya, memberikan pertolongan kepada siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau kita memang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sama manusia, pasti hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seringkali sampaikan, hidup ini gampang, hidup ini mudah, hanya kita yang tidak menjalani dengan benar sehingga adanya kesulitan selalu kita rasakan. Kalau kita jalani dengan benar sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah, kemudahan-kemudahan akan diberikan Allah pada kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Ridho terhadap takdirnya Allah. Ojo gampang ngersulo karo keadaan, nrimo, sabar. Sabar, semuanya sudah ditakdirkan Allah, kita tinggal menjalani. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah itu pasti kuasa untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Yang ketiga, kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan kepada kita, man amila sholihan min dzakarin untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa laki-laki dan perempuan yang beramal solih dan dia beriman, maka Allah akan sungguh berikan kehidupan yang enak baginya, bahagia hidupnya baik dunia maupun akhirat. Sehingga doa yang dipanjatkan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, benar-benar akan terwujud dalam kehidupan ini. Nggih, kita ingin sukses dunia akhirat. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, jangan lupa ikuti aturannya Allah. Karena yang menyukseskan kita itu bukan kita. Kita mati-matian mencari harta, kalau memang Allah tidak ngasih harta ke kita, ya kita tidak dapat apa-apa. Karena semuanya itu pemberian dari Allah. Makanya yang harus kita lakukan selalu baik sama Allah, jangan buruk hubungannya dengan Allah. Salah satunya sholat, ya, ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Sampai Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu wahai Muhammad untuk mengerjakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakan. Telaten, sabar. Lanas aluka rizqan nahnu narzukuk. Aku tidak meminta kamu untuk menghasilkan rizki. Nahnu narzukuk, akulah yang akan menghasilkan rizki buat kalian. Rizki kita akan melimpah kalau kita mau sholat, menjalankan ibadah pada Allah. Andaikan kita tidak sholat malam seperti tadi yang saya sarankan, kita paling tidak sholat 5 waktu.
hanya butuh 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 25 menit. Itu sudah lama 5 menit. Nek kelas awake dhewe paling nggih ndak sampai 5 menit nggih. Wis kakean 5 menit niku nggih. Mulai takbiratul ihram sampai salam niku lho. 3 menit bisa jadi nggih. Wong salate cepet nggih, kilat nggih. Nggih patas nggih. Surate kulhu ailik. Ora usah dawa-dawa. Dari 24 jam nggih, wae teko. Dari 24 jam hanya berkurang 25 menit. Masa kita ndak mau melakukan hanya segitu saja loh. Allah itu tidak meminta banyak kepada kita, hanya minta 25 menit dari 24 jam itu loh. Kok kita tidak mau mengerjakan, dan kemudian kita kepingin Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Lucu menurut saya, aneh, tidak bisa diterima oleh akal. Maunya enaknya sendiri, maunya menangnya sendiri. Sudah banyak yang diberikan Allah kepada kita dan belum seberapa yang kita berikan untuk Allah. Maka apa yang diminta Allah ayo dilakukan sambil mensyukuri nikmat. Kita juga berharap Allah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh sebab itu, melalui peringatan Maulid Nabi yang seperti ini, saya katakan sekali lagi, bisa jadi ini peringatan Maulid Nabi yang terakhir kalinya buat kita, dan kita tidak bisa mengadakannya lagi di tahun-tahun yang berikutnya karena Allah telah memanggil kita. Kesempatan kita sangat singkat, kita punya waktu tidak banyak, harus kita manfaatkan. Sisa-sisa waktu yang ada, ayo kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mengerjakan sholat, terus pertahankan sholat, karena sholat akan membuat kita hidup menjadi mudah, hidup menjadi enak, hidup menjadi bahagia. Ungkapannya, dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup akan terarah. Jalankan agama biar terarah, penuhi rasa cinta dan kasih sayang biar indah, dan kuasai ilmu-ilmu yang lain biar hidup kita mudah, bisa menjalani kehidupan dengan mudah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dan keluarga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ikut andil dalam peringatan Maulid Nabi, harta bendanya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, diberikan istiqomah dalam ibadah, dan benar-benar di hatinya hanya cinta sama Rasulullah, selalu bibirnya melafadzkan sholawat pada Rasulullah, dan selalu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua selamat bahagia fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya kepada pribadi kami, umumnya kepada jamaah semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Semoga kita dipertemukan Allah di kesempatan yang lain yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.